Beberapa survei menemukan Deddy Mulyadi itu potensial mencapai 70%. Misalnya di Jakarta, kan Kim Plus itu bertemu menjadi Kim Plus, kan kepentingannya terutama adalah agar Anies nggak nyalon kan. Nah sekarang dengan pertemuan partai-partai Kim Plus itu di bawah pimpinan Jokowi dan Prabowo atau Prabowo dan Jokowi, itu kan Anies sudah nggak bisa nyalon. Balik lagi ke pilkada, sebenarnya kekuatannya bukan muncul di partai ID-nya, tapi simbolisasi itu memunculkan militansi yang dimana sentimen dan relawan yang kemudian mensupport calon ini muncul, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Termasuk Amerika nih Bang? Oh ada ya? Alhamdulillah. Komentarnya banyak. Komen siap dari Alaska, siap dari Kansas, Dari Texas. Eropa juga berarti, Pak? Eropa apalagi. Ya, banyak orang-orang. Tapi yang paling banyak penonton kita ini satu Hong Kong. Malaysia. Bukan para pekerja itu bukan? Para pekerja migran bukan? Kalau lihat komentarnya bukan ya? Bukan ya, orang-orang elit lah di sana ya. Terus kemudian Taiwan. Oke. US sama Europe lah. Ya. Luar biasa ya. Ini Eropa. Ya kalau podcast ini kan dimanapun kan. Betul. Ya. Saudi, Qatar itu juga banyak. Ya hiburan juga buat mereka. Iyalah. Mereka kan menghibur mereka sehari-hari ya. Ngomongin politik, masalah sosial dengan cara yang ringan kan menghibur ya. Iya. Capek sudah dengerin DPR kan. Lembaga survei aja udah capek. Capek survei, Bang. Capek survei. Capek survei kan. Habis itu dipertanyakan lagi sama asosiasi kan. Iya. Asal melakukan dengan benar enggak lah Bang. Iya. Dipanggil datang. Tapi salah jangan membantah. Jangan marah. Jangan dilawan. Gitu, nah, akui aja kesalahannya. Iya betul. Perbaiki habis itu kan gampang. Betul nggak Mas? Iya. Kan dunia riset begitu. Iya. Boleh salah, nggak boleh bohong. Iya betul. Gitu Mas. Iya. Itu bagian transparansi, akuntabilitas. Jadi kemarin yang dianggap bohong itu Antayuda ya? Nggak tahu. Poll tracking ya? Dianggap. Kalau dari Dewan Etik versinya itu, Dewan Etik tidak mengatakan bohong. Dewan Etik hanya mengatakan data yang dia miliki itu tidak bisa diverifikasi. Kurang valid lah. Iya, dan itu bukan berarti tidak ada kesalahan. Kalau data yang kita miliki tidak bisa diverifikasi, itu kan hulu Bang. Kalau hulunya bermasalah, tidak bisa diverifikasi, bagaimana dengan hilirnya? Jadi persentasenya dipertanyakan. Nah itu, jadi itu kira-kira omongan Dewan Etik itu ya. Tapi kan saya waktu itu kan tertuduh juga, jadi saya nggak bisa terlalu banyak komentar. Tersangka tapi tidak terbukti. Tidak terbukti, saya dituntut bebas. Tapi dunia akademik itu biasa Bang. Kita ujian skripsi, tesis, disertasi kan begitu. Iya. Kita hanya, kok punya argumen gini gimana? Mana datanya? Ya kok bisa? Kok bisa? Nggak bisa. Gini Pak, pokoknya Bapak percaya saya aja. Ini sudah sesuai dengan prosedur. Ya nggak bisa. Ya nggak bisa dong. Kan gitu. Sumber datanya ditunjukkan, prosesnya itu standar. Iya, standar aja. Karena itu apa kalau alasannya? Karena itu kalau kita melakukan kegiatan akademik termasuk survei ya, itu kita harus selalu siap backup plan kalau diperiksa. Kecuali kalau tanya yang detail gitu saya langsung bicara politik yang umum. Iya. Jadi lupa dia sama pertanyaan ini. Asik dia dengerin kita orasi kan. Itu namanya ngeles Bang. Di riset nggak boleh ngeles. Nggak boleh ya. Angka soal. Iya. Karena yang kita hadapi bukan politisi, yang kita hadapi itu Dewan Etik, profesor. Apalagi profesornya nggak punya kepentingan politik misalnya kan. Ya susah lah.
Itu urusannya partai politik lah. Iya, politik. Kalau partai politik survei kan nggak bisa diperiksa juga kan? Enggak, ke partai politiknya. Nah, Iya, kalau dia sendiri yang survei, ya. ya ada bisa lembaga juga. surveinya kan. Ya. Tapi siapa pula yang percaya? Iya. Ya, Mas Jayadi. Mm-mm. Ini dari sekarang masih direktur LSI ya. Ya, Lembaga Survei Ya, Indonesia. Lembaga Survei Indonesia. Ada satu lagi lingkaran survei Ya, teman lah itu ya. teman Denny JA ya. Mm-mm. Nggak dipanggil. Saya senior ya. Senior. Nggak dipanggil karena pertama memang nggak ada masalah secara umum. Yang kedua kan bukan anggota asosiasi Persepi. Oh, Yang dipanggil ya hanya anggota asosiasi. Kalau nggak anggota ya kan itu bersifat sukarela keanggotaannya. tapi ada resikonya. Mm-mm. Yang diakui oleh KPU kan anggota. Jadi intinya kalau di aturan KPU adalah kalau kita mau melakukan riset seperti terutama quick count selama masa pemilu dia harus terdaftar sebagai anggota asosiasi. Nah, selama ini ada beberapa asosiasi misalnya untuk lembaga survei itu yang dikenal oleh KPU itu 2 awalnya, yaitu Persepi, ini yang paling besar, anggotanya sekarang sekitar 72 lembaga survei nasional dan lokal. Lalu AROPI, Asosiasi Riset dan Konsultan Politik Indonesia kalau nggak salah. Itu grupnya Pak Denny JA. Lalu belakangan ada satu lagi namanya ALSI. Saya lupa singkatan apa itu. Ini kayaknya biaya-biaya dari Arab semua nih, Aropa. Asik ya. Kalau di Persepi itu iurannya 5 juta per tahun per lembaga. Kecil banget. Kecil. Kalau dibagi per bulan berapa cuman ya? Ya 5 juta per bulan berarti Nggak sampai 2,5. 400 ribu. Yang 400 lagi. Ya, biaya kos di Jogja nggak cukup itu. Dulu zaman saya masih cukup. Iya. Waktu saya masih kuliah di UGM, kos saya itu 50 ribu sebulan. Ya, zaman Loh, itu. kalau sekarang kan 500.000. Nggak dapat Nggak ada bang, 500 ribu nggak ada sekarang. Sejuta nggak pakai AC? Iya, 1 juta sudah normal ya mas. Nggak normal. Ada AC tuh mas? Ada kalau Tergantung, tergantung. Kalau radius. Jakarta 2,5 baru ada AC. Ya, radius. Jakarta mah, ya jangan dibandingin lah bang sama Jakarta bang. Makanya orang Jogja kayak dia, enak dia. Penghasilan Jakarta tinggal di Jogja. Kayak masih. Ini saya didoakan beliau terus ini. Jadi akhirnya Makanya lagu Push Plus itu kembali ke Jakarta tuh nggak populer lagi sekarang. Iya. Kecuali untuk jalan-jalan bang. Udah sukses udah sangat sukses gitu, masa uang sudah nggak masalah lagi ya ke Jakarta untuk ya. Mas Ngawi kan sering pulang pergi Jakarta. Ya karena dia penghasilan Jakarta, tinggalnya di Jogja. Ya. bukan bang. Saya guyonannya itu kebetulan rezekinya itu sudah masuk BCA. Tapi BCA itu bukan Bank Sentral Asia ya. Bank Cabang Akhirat. Jadi sudah ditentukan sama yang Maha Kuasa. Ada di situ semua pak. Jadi alhamdulillah cukup terus gitu loh. Ini sufi beda emang. Memang. Enggak, saya kan ikut Bang Zulfan di sini orang. Ini Imam Al-Ghazali. Iya betul. Baik, gimana hasil survei melihat Jakarta sama Pilkada ya? Pilkada. Iya, pilkada ini memang sebetulnya sangat banyak ya, 545. Ya. Tapi tampaknya yang menarik bagi Bang Zulfan dan orang yang semacam Bang Zulfan Ya. itu paling kalau sekarang mungkin 3 ya yang menarik itu. Atau mungkin lah, secara umum mungkin ada Jawa dan beberapa wilayah lain. Jawa itu kan selalu menarik karena Jawa adalah kunci kan. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jakarta nggak masuk Jogja ya karena nggak ada pemilihan gubernur di Jogja. Iya. Bukan apa-apa, nggak ada gubernur. Karena kan ya masih wilayah kekuasaan sultan kan. Kemudian beberapa wilayah yang biasanya menjadi perhatian karena cukup besar di luar Jawa. Seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Kemudian itu aja. Yang luar besar. Jawa itulah yang besar. Luar Jawa itu yang biasanya dianggap cukup menarik. Kemudian khusus untuk Sumatera Utara sekarang ini menariknya jadi double. Satu karena wilayah itu jumlah pemilih terbesar di luar Jawa adalah Sumatera Utara ya, 10 juta lebih. Yang kedua kan ada Bobi di situ, menantunya Pak Jokowi. Tapi kalau kita lihat hasil survei, pemilu di Sumatera Utara tampaknya tidak terlalu menarik lagi bang. Udah tampaknya udah cukup jelas siapa pemenangnya. Karena
jarak antara Bobi sama Edi, Edi itu terlalu jauh. Begitu menurut hikayat sejumlah survei ya. Saya sendiri sudah beberapa bulan tidak ada survei di Sumatera Utara. Lalu kemudian kita pindah ke Jawa kan. Jawa itu sebetulnya semuanya menarik. Tapi Jawa Barat juga sama seperti di Sumatera Utara, terlalu jauh terdominasi Deddy Mulyadi dengan yang lain. dibandingkan dengan pasangan yang lain. Beberapa Termasuk dengan Sehu. ya beberapa survei menemukan Deddy Mulyadi itu potensial mencapai 70%. Waduh. Ya meskipun mungkin ya dugaan saya pada harinya tidak ya. Biasanya kan dan itu pasang. itu anomali di Jawa Barat itu. Jawa Barat itu biasanya sangat kompetitif. Contoh Ridwan Kamil waktu yang lalu pilkada sebelumnya itu hanya menang di angka 30 berapa persen gitu kan. Jadi biasanya Jawa Barat itu kompetitif. Tapi sekarang untuk pertama kalinya ada satu calon yang terlalu dominan. Karena beberapa alasan dan itu bisa dibahas lah. Jadi Jawa Barat sebenarnya nggak terlalu menarik dari sisi itu. Lalu Jawa Timur. Jawa Timur juga tidak terlalu menarik lagi karena walaupun ada 3 Serikandi bertarung di situ. Nah menariknya situ ya, 3 Serikandi. Tapi tampaknya jarak antar Hovifah petahana dengan lawannya itu juga jauh. Jadi seolah-olah kalau kita lihat data-data survei sudah ada pemenangnya. Di Banten juga begitu. Ya, Airin diperkirakan terlalu jauh jaraknya dengan Andra Soni ya. Walaupun Airin itu tadinya kan tidak dicalonkan oleh Kim Plus, tapi ada perubahan di internal Golkar maupun perubahan akibat keputusan MK, maka Airin maju dan dia dominan gitu. Jadi maka tinggallah 2 wilayah yang paling menarik, yaitu Jawa Tengah dan Jakarta. Gitu. 2 wilayah ini menarik, satu karena kompetitif sekarang itu, yang tadinya diperkirakan tidak kompetitif tadinya. Yang kedua terlihat ini pilkada tapi seperti pilpres atau seperti pemilu nasional. Jateng dan Jakarta. Iya, karena ada elemen pertarungan elit-elit di tingkat nasional di situ. Misalnya di Jakarta itu kan bukan hanya pertarungan soal Kim Plus melawan PDIP, tapi juga ada seolah-olah pertarungan antara Megawati lawan Jokowi di situ, antara tim Prabowo melawan Megawati atau PDIP dan seterusnya. Jawa Tengah juga begitu. Satu di situ perang bintang. Bintang tentara maupun bintang polisi. Bintang coklat, bintang hijau. Bintang coklat, bintang hijau. Artinya berbintang dan dua-duanya kekar gitu. Yang kedua sama dengan Jakarta, seolah-olah itu ada pertarungan antara Megawati lawan Jokowi plus Prabowo kan. Pertarungan antara basis PDIP melawan pengaruh dari Jokowi dan Prabowo gitu. Nah, lalu kalau kita lihat hasil-hasil survei itu tercermin pertarungannya kompetitif. Misalnya di Jakarta yang awalnya memang pasangan Ridho itu cenderung unggul signifikan awalnya, terutama sampai dengan menjelang pendaftaran dan sampai awal September itu memang Ridho itu berjaya sekali, angkanya di 52%-an kalau di survei LSI. Itu yang kita survei, yang kita umumkan. Itu bulan berapa? Itu sekitar 2 minggu pasca penetapan calon, pertengahan September lah. Itu kita menemukan Ridwan Kamil di angka 52%-an, Pramono Anung 28% waktu itu. Tapi justru yang menarik ketika itu sudah mulai terdeteksi bahwa ini bakal kompetitif. Kenapa? Diperkirakan Pramono Anung itu akan lemah sekali. Ternyata baru di survei pertama angkanya sudah mencapai di atas 25. Itu kan ada tanda-tanda bahwa ini tampaknya tidak ayam sayur gitu sebagai kompetitor. Nah ternyata benar di survei berikutnya ketemu sangat dinamis. Angka Ridwan Kamil cenderung turun, Pramono Anung cenderung naik gitu. Nah sampai sekarang kalau kita lihat perkembangan hasil survei, baik survei lembaga lain maupun yang di LSI, terlihat bahwa tampaknya skenario awal dari Kim Plus untuk menjadikan pilkada Jakarta satu putaran tampaknya satu putaran dan memenangkan Ridho. Itu tampaknya belum tentu terjadi. Ya, kalau kita angka-angka yang ada sekarang, skenarionya yang lebih mungkin adalah 2 putaran atau tetap 1 putaran tapi kita nggak tahu
siapa yang bakal menang, apakah Ridho atau Pram. Itu kalau di Jakarta ya. Angkanya tuh misalnya di survei LSI 4137, di Kompas 3836, di SMRC malah sudah agak jauh itu Pramnya 46 atau 45, Ridwan Kamil 39 gitu. Lalu saya juga lihat kemarin beredar di WhatsApp grup survei dari Polmark yang menunjukkan juga 41 untuk Pram, sekitar 36 untuk Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Intinya sangat kompetitif, sehingga berdasarkan data itu belum terlihat ada yang unggul satu putaran gitu. Meskipun kalau saya ditanya apakah masih mungkin satu putaran di Jakarta, masih sangat mungkin. Kenapa? Kalau angka dari calon ketiga Itu margin of error-nya berapa? rata-rata kalau di Jakarta itu survei yang saya lihat tuh antara 1.200 sampai 2.000-an sampel yang diambil rata-rata. Itu berarti margin of error-nya berkisar antara 2,9 sampai dengan 2,2, kecil. Jadi tetapi kalau dengan margin error yang kecil itu, misalnya di survei LSI terakhir yang Oktober itu kan Pramono, Anung dan Rano 41,2% atau 41,6%, Ridho 37,4%, selisihnya kurang sekitar 4% saja. Nah 4% itu kan berarti berada di dalam 2 kali margin of error, karena margin of errornya 2,9. 2,9 kali 2 5,8. Nah ini jaraknya cuma sekitar 4%. Artinya sebetulnya jaraknya tidak signifikan. Mereka itu sama kuat. Demikian juga sejumlah survei yang lain. Itu kalau di Jakarta. Tapi sekali lagi, apakah mungkin satu putaran? Masih mungkin. Dengan catatan dengan dua catatan. Kalau akan terjadi satu putaran, kalau satu, dukungan terhadap calon ketiga, yaitu Dharma Pongrekun, walaupun mereka nomor 2, tapi kan disebut calon ketiga ya. Dharma Kun, itu angkanya nggak naik-naik dari yang ada sekarang. Stagnan mereka sekitar 5%-an. Nah kalau angkanya 5%-an, berarti kan yang sekarang belum menentukan pilihan sekitar 10-13%, itu bisa, kalau tidak terdistribusi secara proporsional ke Pram dan Ridho, maka bisa terjadi suatu putaran. Cuma kita nggak tahu siapa yang akan mendapat limpahan suara tidak proporsional itu, apakah Pram, apakah Ridho. Dua-duanya masih mungkin gitu. Jadi catatan kedua supaya terjadi satu putaran adalah satu tadi, suara Dharma Kun tidak naik-naik, stabil aja di angka 5%-an. Yang kedua, yang masih ragu-ragu sekarang terdistribusi secara tidak proporsional ke salah satu calon yang sekarang kompetitif antara Ridho sama Pram. Nah kalau itu terjadi maka tetap mungkin satu putaran. Cuma lagi-lagi saya ingin tegaskan, kita jadi dalam situasi sekarang dengan data yang ada nggak tahu kalau terjadi satu putaran siapa yang bakal menang, belum tahu. Masih mungkin masih mungkin Pram Rano, masih mungkin Ridho. Itu kalau di Jakarta. Nah di Jawa Tengah itu juga sama. Tadinya diperkirakan pasangan Kim Plus, yaitu Lutfi dan Taj Yassin, itu dengan tambahan kekuatan Kim Plus didukung oleh Jokowi, diperkirakan akan melenggang ya. Tapi ternyata sulit juga, tidak mudah. Ya saya kira masuk akal sih, karena bagaimanapun wilayah Jawa Tengah adalah wilayah banteng, wilayahnya PDI Perjuangan, dan terbukti mereka militan kan. Buktinya, salah satu buktinya adalah kemarin di pemilu legislatif kan PDIP tanda kutip seperti dikeroyok kan oleh Kim Plus, tapi tetap dia menjadi pemenang pemilu legislatif, walaupun presidennya kalah gitu. Artinya tidak bisa disepelekan itu kekuatan mesin partainya PDIP seperti selamanya sudah terjadi. Sementara kekuatan mesin partai lawan-lawannya yang bergabung di Kim Plus seperti Gerindra, Golkar, P3, PKB, itu kan kalau dibandingkan sama PDIP jauh kan kekuatannya. Maka kuantitatif lebih besar ya. Kuantitatif jumlah kekuatan partainya dari segi kursi yang mereka kuasai di DPRD ya memang besar. Tapi seperti yang Bang Zulpan selalu tahu bahwa pilkada itu seperti pilpres. Itu bukan soal
Partai. Itu soal figur Ya. gitu, soal figurnya. Partai itu kalau dalam pilkada kan seperti panitia pencalonan, Bang. Kenapa? Karena kan partai nyalonin aja. Iya. Habis itu dia boleh tidur. Kecuali calon yang bertarung itu dari partainya sendiri, mungkin mereka tidak tidur kan, atau tidak diam aja. Ya. Tapi kalau mereka rame-rame nyalonin satu calon itu non partai, misalnya seperti Lutfi, apa sih insentif bagi partai untuk bergerak habis-habisan? Apalagi kalau misalnya logistiknya nggak lancar, kan beda sama pemilu legislatif. Iya. Pemilu legislatif, partai-partai itu mungkin tidak punya calon presiden, tapi kalau mereka tidak bergerak, nasibnya kan bisa terancam tidak masuk parlemen karena mereka ikut. Kalau di pemilu pilkada kan tugas partai cuma nyalonin aja. Mereka ya kursinya sudah dapat dia. Iya. Apalagi kalau dikaitkan dengan situasi politik nasional. Misalnya di Jakarta, kan Kim Plus itu bertemu menjadi Kim Plus, kan kepentingannya terutama adalah agar Anies nggak nyalon kan. Nah sekarang dengan pertemuan partai-partai Kim Plus itu di bawah pimpinan Jokowi dan Prabowo atau Prabowo dan Jokowi, itu kan Anies sudah nggak bisa nyalon. Iya. Jadi sebetulnya kepentingan partai-partai itu sudah selesai sebetulnya. Siapa aja yang jadi ya serah. jadi wajar kalau kemudian menjadi kompetitif. Apalagi kemudian ada faktor Anies yang bermain di Jakarta. Karena Anies masih populer di Jakarta. Pak Jokowi turun lagi di Jakarta. Itu salah satu alasan karena Anies ternyata tidak berpihak kepada Ridho. Lalu Pak Jokowi perlu memastikan agar calonnya yang dia dukung yaitu Ridwan Kamil menang kan. Nah salah satu yang harus diambil Ridwan Kamil adalah para pemilih yang selama ini dianggap loyalis Jokowi, pemilih Jawa, yang etnis Jawa. Di Jakarta ini etnis Jawa tuh dominan Bang, hampir 38% jumlahnya. Iya. Mayoritas. Tidak mayoritas sih, tapi paling banyak. Nomor 2 Betawi. Betawi itu jumlahnya mencapai 30-an% lah. Oh ya, masih 30% orang Betawi di Jakarta. Iya. Kemudian disusul Tionghoa. Bukan, Sunda. Sunda tuh sekitar 13-15%. Baru Tionghoa di sekitar 9%. Begitu komposisinya. Tapi kan Pramono orang Jawa juga. Iya. Jadi dan Pramono juga dianggap selama ini orangnya Pak Jokowi kan. Jadi agak susah juga tuh untuk mengklaim satu-satunya. Kalau Pak Jokowi mengklaim satu-satunya yang dia dukung hanya Ridwan Kamil gitu kan. Orang Jawa gimana sih Pak Jokowi kalau dukung orang Sunda misalnya. Jadi itu faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Kalau pilkada sulit kita menghindari faktor-faktor itu ya. Ya, pilkada itu bermain faktor individu, faktor figur, lalu faktor tokoh yang mungkin mengendorse, lalu faktor-faktor sosiodemografi, faktor agama, faktor etnis, itu walaupun tidak dikatakan, itu selalu bermain. Meskipun mungkin tidak menjadi variabel atau faktor utama seperti pemilu Jakarta tahun 2017. Kalau 2017 itu faktor agama bermain tapi menjadi signifikan dan menonjol. Kalau di sekarang tidak, faktor apa saja bermain, termasuk faktor-faktor yang terkait dengan kesukuan, kewilayahan itu, tetapi tidak terlalu menonjol dibanding yang lain. Jadi semuanya harus diperhitungkan oleh para kandidat. Apalagi jarak antar kandidatnya sangat dekat seperti yang saya bilang tadi. Mungkin kalau di Jawa Tengah bisa nggak kita bilang gini ya? Kenapa bisa bersaing dengan tadi suaranya tidak signifikan, kemudian sekarang menjadi bisa bersaing ya antara Andika sama Lutfi. Mungkin kan ini kan bicara banteng. Iya. Nah, Andika tuh badannya kan kayak banteng gitu. Ya, gini Bang, kalau saya melihatnya tuh ada beberapa faktor yang bisa kita perhitungkan bermain di Jawa Tengah ya. Satu, faktor ketokohan. Ketokohan di kandidat. Ya. Nah, ketokohan kandidat ini bisa kita lihat dari antara lain popularitas dan akseptabilitasnya. Nah, dua orang yang terutama calon gubernurnya yaitu Andika dan Lutfi. Ini kan sama-sama tokoh yang cukup
kuat di Iya. Jawa Tengah. Dan kalau kita lihat popularitas keduanya tidak terpaut terlalu jauh. Memang awalnya Lutfi ahead di depan. Kenapa? Karena dia duluan nyalon di situ, Iya, iya. sudah bergerak di situ, dia Kapolda Jawa Tengah yang terakhir kan, sebelum pemilu. Jadi popularitasnya lebih tinggi. Andika waktu itu kan tokoh nasional saja sebagai mantan panglima, tapi belum jelas mau masuk. Nah begitu dia masuk kan orang lebih mudah untuk mengenal Andika. Jadi dari segi ketokohan dua orang ini kurang lebih sama. Iya, iya. Oke, lalu bagaimana dengan wakil gubernurnya? Wakil gubernurnya kan sama-sama kepala daerah atau orang yang berpengalaman kepala daerah, yaitu Tat Yassin Maimun, mantan wakil gubernur. Lalu ada Hendi, mantan wali kota Semarang, Iya. dan sempat menjadi kepala di tingkat nasional ya. Iya. Jadi dua-duanya punya basis. Digabungkan dengan masing-masing calon utamanya, calon gubernur, ya kalau saya hitung, kalau kita hanya adu tokoh, dua pasang ini ya sama kuat, kurang kuat, lebih ya. sama kuat. Tidak ada yang terlalu menonjol. Tat Yassin ini kan NU ya. Ya, Tat Yassin itu NU, tetapi dia kan P3. Kekuatan P3 di Jawa Tengah kan tidak sekuat kekuatan PKB. Iya, iya. Tapi kekuatan PKB di Jawa Tengah tidak sekuat PKB di Jawa Timur. Iya. Jawa Timur kan dia sangat jauh bersaing. Jadi PDIP lah. PDIP, jadi PDIP itu dominan di Jawa Tengah. Partai-partai yang lain kan cenderung sama rata kekuatannya. Golkar, Gerindra, sama lah, termasuk PKB, tidak terlalu menonjol. Akibatnya, kalau kita bicara soal kedua, yaitu mesin partai, kan kita ini kalau pemilu itu kan pertama yang kita lihat the man, atau the woman, the person. Berikutnya kita lihat the machine. Nah, the machine itu biasanya terkait dengan tim sukses dan terutama partai. Nah kalau kita bicara partai, singkat cerita di Jawa Tengah jelas yang lebih unggul Andika dong. Iya. Karena Andika dan Hendi didukung oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan terbukti selalu menang di Jawa Yang Tengah. ketiga ada lagi The Fulus. Nah itu yang ketiga Bang. Betul, the Fulus. Nah, kalau Atau Fulusnya jadi kuat, the man, the machine, the money. The Money. Ya, 3M situ. Ya. Lalu karena kompetitif, jadi kalau kita lihat the man atau the woman, the person lah ya, itu sama kuat. The machine tampaknya Kimplas agak susah untuk bergerak. Dia harus diorkestrasi oleh tokoh yang sangat kuat. Siapa yang bisa mengorkestrasi mesin di Jawa Tengah? Kemarin untuk kan Kimplas? sudah Prabowo sudah mengeluarkan statement mengajak mendukung. Tapi itu baru endorsement Bang. Belum menggerakkan mesin kan. Endorsement saja, kalau tidak diikuti gerakan langsung di bawah, kan susah juga. Iya. Masalahnya adalah Prabowo banyak kerjaan sekarang. Kerjaannya konsolidasi kabinet aja belum selesai. Iya. Ya kan? Kunjungan luar negeri. Kunjungan negeri juga banyak. Kapan dia mau ngurusin itu gubernur? Satu. Yang kedua, dugaan saya Prabowo nggak masalah tuh kalau Andika jadi gubernur. Nggak ada masalah kan? Iya, iya. Tidak seperti misalnya kalau Anies jadi gubernur Jakarta kan? Demikian juga dengan Jokowi. Jokowi juga nggak ada masalah kan? Secara umum. Mungkin masalahnya itu hanya dengan Megawati kan? Iya, iya. Karena Megawati merasa dihianati. Jadi insentif untuk all out memenangkan Lutfi itu tidak terlalu kuat menurut saya. Kalau kita bicara endorsement Iya. tokoh. Jadi tadi kan the man, the machine, the money, lalu the endorsement ya, the power of endorsement dari tokoh besar seperti Prabowo dan Jokowi. Itu kan tergantung apakah mereka turun langsung. Kalaupun mereka turun langsung, apakah diikuti oleh gerakan mesin? Kalau cuma satu pribadi kan agak susah juga. Nah itulah saya kira sejumlah alasan mengapa di Jawa Tengah itu jadi kompetitif. Seperti di Jakarta. Iya, iya. Nah ini saya mendapatkan informasi bahwa begitu penting pilkada Jakarta dan Jawa Tengah ini. Karena ini running untuk calon presiden tahun 2029. Ya, jadi calon itu sudah terbukti kan 2 kali ya. Iya. Jakarta 2 kali itu Anies dan Pak Jokowi jadi capres. Cuman Anies kalah, Jokowi menang kan itu. Ya kan? Kemudian Jawa Tengah kita lihat juga Ganjar maju sebagai capres. Jadi 2 wilayah ini nampaknya ini kantong calon presiden.
Oleh karena itu pertarungannya mungkin akan menjadi sengit dan ramai, menarik. Bagaimana Mas Ngarwi melihat ini? Gini Bang, tadi Mas Jayadi sudah menjelaskan banyak faktor ya. Saya melihatnya begini, pilkada itu bermakna ke siapa sih gitu ya. Pilkada itu bagaimanapun panggung pertarungan aja Bang. Dan di situ satu misalnya bagi calon-calon yang pengen masuk untuk membuktikan dirinya kan gitu. Bisa dapat suara, punya basis, dipercaya. Entah dia menang, kalau dia menang syukur kan gitu. Artinya dia menjadi menang berkuasa. Pun kalau bahkan sebagian kalah itu menjadi track record juga Bang. Pernah dapat suara kompetitif di sana dan kadangkala itu Kayak AHY ya. ya untuk kemudian jadi basis karir politik berikutnya. Ada yang di pileg, ada yang juga di yang lain gitu Bang. Nah, seringkali juga pilkada juga kita tahu Bang, juga sumber untuk tadi Abang sampaikan merekrut ya, tokoh-tokoh yang sudah teruji memimpin. Dan memang agak lain, ini eranya di mana sebelumnya kan di zaman sampai di masa Pak SBY, Presiden Wapres itu kan tokoh nasional ya, tapi kemudian masuk di era Jokowi itu kan muncul fenomena ini kan, para tokoh-tokoh lokal yang kemudian merangkak naik punya peran menjadi tokoh nasional di situ. Nah di sini yang saya lihat juga bukan hanya sekedar ajang melahirkan dan merekrut tokoh, tapi saya lihat juga ajang yang ketiga itu membangun basis. Abang masih ingat ya, tadi Mas Edi nyinggung soal Kim-Plus ya. Itu susah itu kalau di istilahnya saat ini ya mau betul-betul di-manage gitu untuk digerakkan secara masif. Sebenarnya di awal-awal kan kita dengar konsolidasi Kim-Plus itu kan untuk memperkokoh barisan nasional katanya begitu. Ya. Ya, tapi kan apakah saya pernah nanyakan juga waktu itu dalam sebuah diskusi apakah untuk melakukan konsolidasi itu membutuhkan instrumen partai seperti Kim-Plus yang di mana tokoh-tokoh yang baik yang dicalonkan ataupun bahkan dipastikan menang itu harus dari barisan Kim-Plus. Nah, di Indonesia itu kita sangat paham dan sangat sering menjumpai inkonsistensi ya Bang, ideologi maupun koalisi ya, partai-partai politik. Makanya itu saya lihat, saya waktu itu juga skeptis juga, itu sangat susah dan mustahil gitu dan faktanya kita lihat blok koalisi pilkada itu zigzagnya luar biasa di sana. Kalau dilihat konsistensi saya kira sedikit yang konsisten. Ya di beberapa daerah-daerah yang dianggap menjadi maskot atau istilahnya yang diutamakan seperti Jakarta gitu ya, kemudian termasuk Jawa Tengah gitu, Jawa Timur aja tidak gitu, Jawa Barat juga tidak gitu, Banten juga tidak gitu, Yang padahal itu konsisten masih cuma Jawa dekat-dekat. Tengah sama Jakarta aja. Iya seperti itu. Itu kan faktor itu juga menurut saya menentukan Bang. Nah, yang lain saya lihat begini Bang, biasanya gitu ya setiap panggung election atau pemilu lokal pilkada ini khususnya level gubernur ya paling tidak, itu juga menjadi pertaruhan basis ya. Kenapa saya anggap pertaruhan basis? Basisnya ada dua Bang, yang pertama adalah basis partai, yang kedua basis tokoh. Nah biasanya kan basis partai kita tahu tadi sudah disinggung ya, seperti Jawa Tengah. Kita tahu itu kan dikenal kandang banteng karena masif PDI Perjuangan. Bahkan di beberapa data survei juga Mas Hadi saya kira sangat paham. Itu kan kalau ditanya partai ID di Jawa Tengah kedekatannya tinggi dan kalau ditanya lagi partai apa jawabannya PDIP itu kan gitu. Nah mungkin beda dengan di Jawa Timur kan gitu. Nah contohnya begitu. Nah untuk membangun itu maka dibutuhkan istilahnya semacam prestis ya untuk bisa memenangkan kan gitu. Makanya dari sisi mesin sesungguhnya kalau dari jumlah koalisi ya yang kan Jawa Tengah Andika itu berapa partai yang dukung kan PDI kan gitu. Sementara yang lain kuat. Tapi kalau kita lihat kan ini bukan masalah jumlah ya, tapi militansi gitu. Makanya saya tidak heran misalnya dengan partai ID yang kuat, Andika yang awalnya kecil gitu tiba-tiba terus naik gitu. Pak Lutfi yang sudah tinggi ya tiba-tiba juga agak stuck gitu misalnya begitu. Jadi ini juga saya kira bukan hanya partai pendukung koalisinya tetapi militansi juga Bang. Dan juga tingkat kedekatan asosiasi pemilih ya dengan partai. Nah, yang menarik sebenarnya Jawa Timur Bang. Jawa Timur itu saya waktu itu lihat ya PKB itu kan masif ya, NU ID juga kuat, tapi PKB ID-nya yang lemah saya lihat. Ya lebih dominan menyandar ke NU ID. Nah, ini yang saya lihat kenapa asosiasi pemilih itu sulit ditarik misalnya ke partai yang calon yang kemudian dicalonkan oleh PKB seperti Mbak Lulu itu. Ya malah banyak sampai sekarang kan
di banyak ini juga Khofifah, jaraknya cukup jauh dengan yang lain. Nah, ini yang saya kira banyak hal yang kompleks ya dalam konteks pilkada. Nah, DKI atau Jakarta ya, Jakarta ini saya kira juga banyak variabel ya Bang ya. Tadi Mas Jayadi sudah menguraikan, tetapi balik lagi pertanyaan Jawa Tengah dan Jakarta itu saya kira kalau dianalisis ya, bedanya adalah di Jakarta itu nggak ada katakanlah ya kekuatan partai ID yang kuat, partai ya satu yang dominan ngeblok dan punya militansi seperti di Jawa Tengah. Jakarta ini sangat cair. Malah ada kemungkinan ya kalau misalnya untuk Jawa Tengah kita itu mungkin kalau lihat dinamika data nanti suatu saat menarik naik turunnya itu sudah berani melakukan prediksi Pak. Tapi Jakarta kan sebenarnya partai ID-nya PKS kuat ya. Iya, tapi Kuat, tidak tapi masif. kekuatannya cuma 18%. Iya, tidak masif maksud saya. PDI Perjuangan sekarang dia dikeroyok habis-habisan di pemilu legislatif lalu tetap menang di angka 28%-an. Gitu. Jadi PKS betul kuat di Jakarta nomor 1 tapi kekuatannya 18%-an. Satu lagi, ya saya kira kekuatan juga tidak merata Pak. Artinya tidak merata itu begini. Mungkin untuk Jakarta Timur kuat, Selatan oke, tapi begitu utara sama barat lain lagi Pak. Nah kalau di Jawa Tengah contohnya PDI Perjuangan itu merata dan dengan tingkat ketebalan yang berbeda-beda. Ya, misalnya kalau Solo Raya itu makin tebal. Tapi mungkin beberapa daerah lain ya ada. Nah ini yang menyulitkan partai-partai lain sebenarnya berebut. Itu dari konteks pileg kemarin ya. Tapi balik lagi ke pilkada, sebenarnya kekuatannya bukan muncul di partai ID-nya, tapi simbolisasi itu memunculkan militansi yang dimana sentimen dan relawan yang kemudian mensupport calon ini muncul Pak. Nah ini yang saya lihat untuk Jakarta itu tidak di RK ya maksud saya Bang. Itu tidak terlalu menguat gitu. Sementara kalau di Mas Pram ini ekspresinya sih tidak muncul. Tapi saya lihat itu ada semacam sentimen-sentimen ya yang kemudian mendorong ke arah sana. Misalnya contoh tadi disampaikan Mas Jayadi ya, etnis misalnya. Ya misalnya Betawi karena asosiasi Idul gitu ya. Mungkin juga Jawa. Tapi saya khawatir sebenarnya soal etnis ini. Kenapa? Nanti itu nggak bagus dan nggak sehat. Ya seakan-akan persaingan ini gubernurnya orang mana gitu ya. Nanti Pak Jokowi ngendos Pak RK tiba-tiba ini orang Jawa kok ngendos orang Sunda. Jadi malah nggak sehat. Justru yang menarik justru nanti dibahas soal aspek tawaran program yang paling menjanjikan gitu ya. Kayak kemarin itu misalnya waktu debat kan muncul itu. Ya kan? Ya tawaran programnya memang jadi tawaran tapi rebutan apakah meneruskan program Anies atau enggak kan gitu. Ya. Jadi baliknya bukan ke program lagi. Balik ke individu. Iya. Tapi kalau kita keberlanjutan. Ya, kita petakan gini Pak. Saya setuju ya. Pilkada kayak pemilu yang lain itu variabelnya kompleks Pak. Kita nggak bisa mengandalkan calon yang hebat saja. Ya penting ya calon figur yang hebat itu penting. Populer, dikenal, punya daya tarik itu penting. Tapi itu nggak bakalan cukup ya kalau tanpa kekuatan mesin. Di sini mesin saya kira yang utama partai ya. Karena partai itu biasanya punya konsolidasi jaringan mesin. Tapi di luar itu kan kita tahu ada relawan. Nah relawan ini kan ya ada yang organik, ada yang semi organik kira-kira gitu. Nah kalau misalnya ditumbuhkan relawan organik kuat tentu saja itu menolong para calon. Nah kalau euforia yang sebelumnya Pak, Jakarta misalnya itu kan relawannya marak Bang. Nah ini saya lihat tuh agak sepi Bang. Ya yang dukung RK maupun yang dukung Mas Pram bukan seperti ajang relawan gitu ya. Untuk panggung relawan tidak. Kadang-kadang seolah-olah kita pikir cuma satu calon gubernurnya itu di Jakarta ya. Kalau kita lihat dari atribut-atribut yang ada di jalan, Pramrano. Itu kan didominasi oleh Pramrano kan? Iya. Tapi banyak juga saya lihat RK Bang. Ada tapi miring-miring. Sama warna-warni Bang. Enggak warna-warni juga gambarnya. Iya. Terus Kita kan nggak mati tuh. Pasangnya sembarangan atau enggak kan? Iya. Nah, yang kedua kan relawan dan partai tadi, Bang. Nah, sebenarnya yang ketiga itu karakter pemilih, Bang. Dan ini saya lihat begini. Saya tidak nyimak terakhir ya soal data-data survei baik Jawa Tengah maupun Jakarta. Tapi dari beberapa tren yang sebelumnya itu banyak cerita kan. Khusus untuk Jakarta itu selain data survei umurnya pendek, artinya mudah berubah Bang. Itu kadangkala juga
Ya seperti survei kan kita nanyakan pendapat orang ya Bang ya. Iya, iya. Yang kita catat kan apa yang disampaikan. Mhm. Sementara yang kita tidak tahu kan apa yang tidak dia sampaikan. Iya. Makanya di sini sebenarnya semakin misalnya dia tidak jujur gitu katakanlah, kita semakin sulit Bang untuk mengetahui apa yang mendekati realitas. Nah mungkin di Jakarta itu agak sulit juga untuk dapat potret yang mendekati 90% ya dari jawaban walaupun itu dijawab gitu ya. Kalau di Jawa Tengah misalnya lebih arah mendekati itu mungkin lebih mudah Bang. Terutama pendukung Andika. Iya misalnya begitu ya. Tapi ada juga kita harus hati-hati juga. Saya sering ya kalau apa misalnya ada yang kan banyak itu biasanya kalau ditanya jawabannya tidak tahu tidak menjawab. Nah kadang-kala Bang trennya itu yang non incumbent itu yang didukung publik tapi publik malu-malu gitu ya atau nggak enak takut atau gimana. Dia jawabnya tidak tahu tidak menjawab tapi sungguhnya itu mendukung calon non incumbent itu kan Iya, gitu. iya. Nah yang menarik adalah Jawa Tengah ini kalau dikatakan incumbent-nya siapa juga nggak ada. Jakarta juga nggak Nggak ada ada. incumbent-nya kan gitu. Orang hanya tahu ini Ridwan Kamil, Ridho ini didukung oleh Kim Plus kira-kira gitu. Yang sekarang partai penguasa. Sama lagi juga Pak Lutfi juga sama. Hanya itu saja referensinya. Ya, ya sentimen-sentimen yang muncul saya lihat akhirnya kan kalau Jawa Tengah itu sama-sama bintang, cuma bedanya bintang Bintang 2 apa 4. bintang 4 dari apa Angkatan Darat itu yang satu bintang 3 apa dari Dari kepolisian gitu. Walaupun ada beberapa teman yang juga apa merasa tidak heran kenapa misalnya Andika itu naik karena di beberapa riset survei juga itu seringkali juga ditanya profil figur calon kan Bang. Keberterimaan figur seperti militer atau tentara itu di Jawa Tengah tinggi juga memang gitu ya. Nah kalau di Jakarta ini saya lihat soal figur ya sangat terbuka sesungguhnya ya dan makanya Jakarta ini kan tokoh nasional menjadi tokoh lokal itu agak apa nggak ada masalah atau nggak terasa gitu tokoh lokal menjadi tokoh nasional ya karena tokoh nasional juga gitu. Nah khusus yang Jawa Tengah itu memang saya lihat untuk meningkatkan daya tarik dan itu terjadinya misalnya pada kasus Pak Andika itu kan lebih dikenal tokoh nasional Bang dan itu untuk membumi sebagai tokoh lokal itu kan butuh proses memang. Pak Lutfi dua-duanya Pak Lutfi nggak hanya tokoh Jawa Tengah dikenal juga tokoh nasional sesungguhnya. Tapi bobot sebagai tokoh Jawa Tengah lebih dominan. Hanya saja ini dapat kompetitor baru. Nah biasanya itu kan kalau ada kompetitor itu kan daya tariknya diadu kan Bang di hadapan pemilih. Nah saya lihat sentimen-sentimen itu yang kemudian sentimen pemilih maksud saya daya ikat itu yang menjadi taruhan dari apa masing-masing calon untuk memikat ya. Nah repotnya balik lagi yang kita dengar-dengar nggak tahu Mas Hedi mungkin dengar juga rata-rata itu untuk katakanlah memaksimalkan campaign atau kampanye pada kekurangan resources Bang. Jadi itu juga menjadi kendala juga. M yang ketiga tadi. M yang ketiga. Ya karena pemilunya serentak. Iya. 545. Jadi yang Iya. punya duit harus bagi-bagi. Iya. Ya. Nah itu jadi kendala akhirnya mengandalkan daya tarik figur yang kemudian menurut saya itu jauh lebih menentukan daya tarik figur sama militansi pemilih. Ya itu Bang kira-kira. Jadi Mas Jayadi ini kan memang mungkin nggak kita temukan di dalam survei misalnya ya. Kan boleh kita katakan Jawa Tengah itu kandang banteng. Ya. Lalu ada orang yang sebenarnya mau mendukung Lutfi tapi khawatir diseruduk banteng. Ya kan? Ya artinya khawatir tetangga satu rumah segala macam kan. Ada kekhawatiran itu. Sebenarnya mereka kepingin ke Lutfi. Tapi karena mereka ini kan sebenarnya kalau kita tarik garis besar ke belakang, ini kan bicara Marhenism di Jawa Tengah itu kan, makanya PDI itu kuat. Nah ini kan kalau bicara PDIP bisa jadi mereka bukan PDIP, tetapi mereka keluarga besar Marhen. Nah bisa jadi mereka juga kadang-kadang khawatir ini. Bisa didamrat sama keluarga kalau lari dari PDIP karena kan representasi dari Marhen ini kan di sana PDIP kan gitu. Nah kalau di dalam survei itu kira-kira ada ditemukan indikator itu?
Bisa ketemu, cuman yang jadi catatan di Jawa Tengah itu, betul bahwa Jawa Tengah itu kandang banteng, tapi kan kekuatan PDIP nggak nyampe 50% di situ. Ya sekitar 38. 30-an%, 30, 38, maksimal 40% kan gitu. Itu kekuatannya. 38% itu di pemilu yang lalu kan, Ya. pemilu 2019. Ya. Sekarang turun menjadi sekitar di pemilu legislatif lalu sekitar 28%. Jadi sebenarnya PDIP itu turun walaupun dia tetap kandang banteng. Apa itu artinya? Itu artinya bahwa pemilih yang selama ini memilih PDIP pun kalau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, mereka akan pilih yang lain. Itu. Nah, misalnya yang salah satu, jadi selain partai di PDI Perjuangan itu di Jawa Tengah khususnya, itu tokoh juga berpengaruh. Nah, siapakah yang paling tokoh yang paling berpengaruh di Jawa Tengah dalam konteks PDIP? Minimal ada 2, yaitu Megawati dan Jokowi, gitu. Nah, Jokowi ini berpisah dengan PDI Perjuangan, gitu, berpisah. Akibatnya kemarin dia berhasil menggerogoti sebagian kan suara PDIP dari sekitar 38%-an di pemilu 2019 turun suara PDIP menjadi 28%. Ya. Jadi itu membantah tesis yang abang Dan sebutkan. Ganjar menang nggak di Jawa Tengah? Ganjar kalah. Jawa Tengah. Kalah. Ya. Kalah. Itu artinya kan Kekhawatiran. kecuali basis pokok dari PDI Perjuangan. Seperti Solo ya. Ya, basis itu tetap kan tetap memenangkan PDI Perjuangan atau calon dari PDI Perjuangan. Jadi pertanyaan abang, apakah mungkin misalnya pemilih di Jawa Tengah itu ketika disurvei kira-kira enggan menjawab atau menjawab tidak dengan sebenarnya? Iya. Tentu saja segala kemungkinan itu tetap ada. Iya. Tetapi kalau kita lihat dari perjalanan selama ini, maka survei-survei menunjukkan bahwa ketika ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi melemahnya militansi sejumlah pemilih PDI Perjuangan di Jawa Tengah, itu bisa terjadi. Dan itu kemudian ditemukan oleh survei, ya. Misalnya memang kekuatan PDIP di Jawa Tengah selama pemilu 2024 yang lalu di berbagai survei menjelang pemilu itu dia mengikuti sebagian mengikuti Prabowo dan Jokowi, sebagian tetap stick dengan dengan Ganjar dan kekuatan PDI Perjuangannya. Jadi saya melihat potensi untuk terlalu jomplang temuan dari tren survei menjelang pemilu, apalagi yang sudah dekat pemilu, misalnya seminggu sebelum pemilu, itu tidak akan terlalu jauh jarak disparitasnya itu, perbedaannya itu, seperti yang abang perkirakan. Kalau di Jakarta ini Jakarta itu adalah salah satu wilayah yang paling sulit untuk disurvei. Iya. Ya, betul itu. Paling sulit, walaupun dia kota. Kenapa? Jawa Tengah ini Jakarta ini orang yang tingkat sosial ekonominya kan paling tinggi di Indonesia. Ya, Tingkat pendidikan juga paling tinggi. Tingkat sibuknya juga paling tinggi dibanding yang lain. Tidak mudah menemui pemilih Jakarta untuk disurvei. Tidak mudah. Itu satu. Yang kedua, karena tidak mudah, maka kemudian response rate di Jakarta itu sangat rendah. Di Jakarta itu kita misalnya merencanakan dari awal, kita merandom 1.000 sampel di seluruh Jakarta. Lalu kita datangi pemilih yang kita random ya. Yang kita dapat paling 60%, Bang. Iya, betul. Jadi misalnya kita merencanakan 1.000, dapatnya itu paling 600. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan 1.000? Dicarikan responden pengganti. Nah, responden pengganti ini kalau tidak benar cara mengambilnya atau kurang benar, dia bisa membuat hasil kita bias. Itu satu. Jadi respons rate-nya rendah. Ya. Yang kedua, wilayah-wilayah yang kompleks, rumah-rumah kompleks macam Pondok Indah, Permata Hijau, wilayah Benteng, susah Bang masukinnya. Jadi misalnya kita mensurvei, ketemu rumah di Menteng, nomor sekian gitu, diketok-ketok, yang keluar pertama anjingnya. Maksimal bantunya. Habis itu datanglah membantunya, bisa nggak ketemu bapak ini gitu. Gimana coba? Kan susah tuh. Tapi biasanya sekarang anjing sudah pinter diajarin. ya bisa langsung pergi kan gitu. Ya. Apa itu artinya? Seringkali wilayah-wilayah menengah ke atas
elit Jakarta sulit untuk disurvei. Nah, sekarang kalau itu benar, misalnya hal itu terjadi, pertanyaan, orang-orang elit di Jakarta, wilayah-wilayah yang kompleks perumahan elit di Jakarta, kemungkinan lebih kemana milihnya? Kalau menurut saya mereka nggak milih. Adalah milih. Tetap. Ya takut rusuh jadi pergi ke luar negeri. Oh enggak. Kalau data menunjukkan mereka tetap milih, Bang. Tetap Ada milih, memang. ya? Mereka partisipasinya Ya. tetap tinggi. Iya. Baik. Bahkan mereka punya kepentingan barangkali. Ya, apalagi kalau ya tentu saja ya. Nah, kita bisa mengira-ngira nih. Katakanlah mereka sulit disurvei. Sekarang coba diperkirakan kira-kira para orang elit ini dukung mana? Dukung Pram apa dukung RK? Gitu. Nah, itu bisa jadi alat prediksi secara kualitatif. Tentu teman-teman statistik bisa memperkirakan, mereka punya modeling, tapi Abang juga bisa tuh. Kita secara umum juga bisa. Itu, ya. Jangan-jangan mereka lebih ke Pram. Benar nggak? Ya. Jangan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, yang sulit disurvei non-muslim. Terutama Chinese. Ya. Susah itu, Bang, disurvei. Apalagi yang pertama kalau dia Chinese-nya itu yang pendapatannya biasa, yang kelas menengah ke bawah, yang biasa aja, biasanya mereka agak enggan. Ya. Biasanya ya, tidak mudah untuk mendekati mereka. Kalau yang kelas menengah atas, ya mirip tadi, susah juga untuk ditemui. Pertanyaan sekarang, mereka ini kira-kira kemana? Ya. Kalau di Jakarta, mungkin ke Pram Rano atau ke RK Susono, itu, gitu loh. Ya kan biasa kan mereka cari aman kan. Cari aman itu kalau ketahuan, kalau di bilik suara? Bukan. Artinya kalau mereka memilih orang yang itu punya hubungan dekat dengan presiden misalnya, akan dia kan merasa nyaman. Gitu. Ya. Ya? Ya, oke. Nah, berarti mereka akan cenderung memilih ini terutama yang non muslim tadi, yang menengah ke atas. Asumsinya ke RK karena RK. gitu. Ya, karena mereka mencari aman. Ya kan? Ya. Karena mereka kan nggak ada pentingnya secara politis dan mereka tidak ada penting juga secara kritis karena berpikir kritis ya. Karena mungkin ya mereka ini kan melihat bahwa bisnis saya ini seperti apa ini nanti. Nanti kalau si pusat dengan daerah nggak connect, ya kan nggak nyambung, ini setuju, pusat nggak setuju. Kan bisa jadi begitu atau sebaliknya kan. Nah, mereka mencari aman. Bisa aja pikiran Bisa itu. jadi pikiran itu. Nah, Ya. cuman kan kemudian ketika oke lah saya ikuti logika Abang itu. Ya. Lalu kemudian dalam hati para pemilih Sekali ngikut saja. iya, lah. oke. Dalam logika di dalam hati para pemilih ini lalu bertanya, saya mau milih orang yang paling aman adalah yang lebih dekat dengan presiden. Pertanyaan, antara Pram sama RK, siapa yang lebih dekat dengan presiden? Kalau dengan Jokowi itu tentu Pram juga dekat. Tapi dengan Prabowo, saya kira satu faktor PDIP, kedua faktor Megawati, ketiga ini kan faktor endorsement-nya tadi. Jokowi kan sudah, Prabowo pasti mengendorse RK kan. Nah, mungkin dari situ dia lihat. Tapi kan Prabowo pernah ketemu sama Pram. Iya, dan Pram termasuk Tapi ketemunya itu senior itu Mas. Iya, katanya urusan Dadakan. Megawati. dadakan. Iya, ngapain di tengah dia sibuk ngurusin kabinet kok menerima orang? Ya, namanya Iya kan? orang mau datang. Ah, itulah. Prabowo ini nggak bisa nolak tamu, itu masalah. Iyalah, ya semuanya ada interpretasinya ya. Persepsi. Iya, persepsi masing-masing. Tapi tetap saja susah disimpulkan. Makanya jadi logika yang Mereka dua yang tahu ya. jadi logika yang Abang gunakan untuk menyatakan bahwa mereka cari aman itu juga logika yang spekulasi juga. Tapi gitu. ya, Cari amannya betul, tapi dengan siapa? Iya itu. Ya. Dan untuk apa juga cari aman di Pilkada Jakarta? Oh ada, saya udah datang bilang kalau sini nanti sulit nih. Kita mau perluas tanah, mau ini, mau bikin ini dipersulit, ada. Karena kan gini, para gubernur nanti melihat, ini dulu pendukung siapa? Udah izin tanahnya, propertinya jangan di sekitar. Iya, maksud saya yang punya kepentingan untuk soal aman tidak aman itu berapa persen, Bang? Ya, itu menengah ke atas yang kecil tadi yang Menengah ke atas tapi jumlahnya berapa gitu. Ya, Nah, kecil, yang saya ya. bicarakan tadi rata-rata sekitar 10%. ya. Yang Abang bicarakan itu paling 1%-an. Ya. Orang yang saya setuju. iya, 1%-an. Saya sekarang setuju Ren. Tapi gini. Ada ntar dulu, saya ada satu pertanyaan. Iya.
ini kan ada satu kekhawatiran seolah-olah pemerintah pusat ini akan menjadi lemah ketika kepala-kepala daerah ini bukan orang yang Secara politik, tidak didukung oleh Kimples, iya. ya kan? Apa betul logika ini? Ya kalau menurut saya tidak ada buktinya, Pak. Ada gubernur memberontak dalam tanda petik ya. Ada dong. Iya. Kemarin kan Ganjar sama Bali itu soal U20 kan berontak gitu. Iya, Tapi tidak substantif. tidak ini, Bang, tidak mengganggu seluruh kebijakan. Iya. Itu kan cuma soal bukan cuma soal ya. Soal sepak bola Itu pun katanya gini, sebelum keluar Ganjar sama itu memang sudah dibatalkan oleh FIFA. Iya. Jadi ini tidak mengecilkan sepak bola ya, tapi maksudnya secara kebijakan kan yang terkait langsung dengan masyarakat di daerah itu kan kebijakan Pusat juga. program di daerah kan, misalnya infrastruktur, kemudian sekolah, pangan segala macam. Ya, dan bahkan ada tren itu kan pemerintah daerah itu berusaha untuk mendapatkan legitimasi pusat. atau support dukungan dari pusat gitu loh. Karena faktor anggaran. Maksud saya itu juga variabel lain gitu loh, Bang. Jadi saya setuju. di Indonesia itu ini karena pemerintah kita kan kita bukan pemerintahan federal, Bang. Itu dulu konsepnya. Jadi itu yang mentradisikan kita bukan federal state tapi unitary state ya. Sehingga kekuasaan pusat itu luar biasa, Bang. Hampir semua ya, regulasi-regulasi, kebijakan, program anggaran. Gubernur pun atau yang terpilih itu punya ketergantungan sesungguhnya dengan pemerintah pusat. Makanya itu coba kita lihat, Bang, dari tren-tren sebelumnya. Banyak kan kepala daerah itu pindah partai. Ya, gara-gara juga punya kepentingan personal juga. Atau menyesuaikan juga tren politik yang ada di pusat. Mana yang kuat atau mana yang menguntungkan juga untuk mensupport dia, termasuk misalnya pencalonan berikutnya atau mengamankan pemerintahan dia dalam tanda petik ya selama periode nanti gitu. Itu juga saya kira di Indonesia itu saya lihat ya tidak ada konsistensi dalam berpolitik tradisi itu yang memaksa kemudian orang dari partai tertentu kemudian akan selamanya terus berbeda gitu loh. Ya, dengan yang tidak didukung misalnya. Kayak Kimples, kalau dia bukan orang non Kimples tidak ada akomodasi, nggak ada rumusnya. Seringkali itu sekarang aja udah nggak linier. Iya, seringkali apalagi nanti setelah hasil pemilu kan. Ya, seringkali yang terjadi itu perubahan setelah hasil pemilu konsolidasi ulang gitu loh, Bang. Nah, sama gitu ya. Kita kan melihat pun kalau sekarang kan juga kita bicara ya, Kimples ini kan juga banyak. Ini kan kapal besar, Bang. Pertanyaannya siapa leader utamanya di sana juga? Kapal besar tapi pesawatnya kurang. Ya kan biasa kapal induk itu kan banyak pesawat. Iya. Jangan-jangan itu energi supply-nya juga berkurang, Bang. Nggak ada gitu, jangan-jangan. Karena terlalu besar juga. Kalau menurut saya, siapapun kepala daerah yang terpilih, satu dia akan terikat dengan undang-undang hubungan pusat dan daerah. Ya. Satu. Apa undang-undangnya? Undang-undang nomor 23 tahun Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah, juga undang-undang yang mengatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Ya, itu yang paling berat itu. Itu contoh gubernur yang sering dikhawatirkan. Gubernur itu punya dua peran. Sebagai kepala daerah yang dipilih, tapi juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Di daerah, ya. Itu. Jadi dia tidak bisa melepaskan diri dari posisi sebagai pemerintah pusat. Apalagi secara anggaran lebih dari 60% anggaran daerah itu tergantung pusat. Dia dapatnya DAU. Itu. Jadi pendapatan kalau kita mau independen punya pendapatan sendiri kan. Daerah itu nggak punya pendapatan sendiri. Ada yang namanya PAD, pendapatan asli daerah itu kan kecil sekali, Bang. Ya, dan masing-masing daerah beda-beda kan. Beda-beda. Ada yang gede, ada yang kecil. Karena dan di luar itu, jadi ada DAU, ada DAK, lalu ada juga dana-dana pusat yang misalnya dana perbantuan segala macam atau dana percepatan infrastruktur daerah, macam-macam lah yang dari pusat. Itu bisa dijadikan instrumen oleh pusat untuk memaksa kepala daerah mendekat ke pusat. Dan itu kan harus disetujui oleh DPR ya? Secara umum. Tapi kan ini tergantung lobbynya ini nanti.
Iya. Pertama-tama tergantung lobbynya kepala daerah itu kepada pusat dulu. Iya. Nanti DPR ikut membicarakan lalu Lah menyetujui. iya, makanya banyak anggota DPR Iya. tangkap KPK. Iya, dalam Itu beberapa karena kasus ngurus itu kan. Ngurus itu dalam ya. beberapa kasus So, itu, menjadi Pak. semacam apa ya? Broker. Bukan Markus, broker. Broker. Begitu jadi. Markus di kejaksaan. Iya betul. Abang lebih tahu lah itu. Jadi logika bahwa harus dari partai yang sama atau dari koalisi yang sama itu Enggak juga ya. enggak juga. Itu cuman belum lagi kalau kita bicara hal ketiga ya. Umumnya calon kepala daerah itu tidak terikat pada satu partai umumnya. Kalaupun dia misalnya pimpinan partai, biasanya dia dicalonkan oleh banyak partai. Harus dukung yang mana? Iya, sehingga dia bukan orang yang seperti kata Mas Nyarwi tadi, dia sebetulnya bukan orang yang sangat terikat pada satu partai. Maka dia akan dengan mudah untuk cross the aisle untuk Apalagi lompat. ketika dia menjadi calon store kan. Nah itu urusan penelitian lah yang tahu. Iya kan? Heeh. Kan bayar, nggak ada yang gratis. Iya, jadi dia lebih independen. Betul. Loh, saya kan udah bayar. Iya, Masa nggak ada saya hubungan lagi kita. Nggak ada hubungan, udah Iya. selesai. Tapi selesai. saya dapat cerita juga ada partai yang ketipu juga, Pak. Katanya mau dibayar nggak dibayar katanya. Nah, itu salah, itu kurang pinter itu berarti. Pelobinya, brokernya kurang pinter. Artinya bukan hanya ini yang setor, tapi partai juga bisa ketipu, Bang, gitu. Nggak disetor ya. Iya. Nanti lah, mungkin nanti katanya kalau udah menang nanti. Tapi memang problemnya begini. Bagi partai politik itu punya kepentingan agar siapa yang dia calonkan itu menjadi pemenang, Oh iya. terutama nanti pada pileg. Ya. Kan ini rebutan-rebutan kepala daerah ini bukan soal pilpres. Ya. Ini persoal pileg kan. Iya bisa. Nah, karena kalau kepala daerah mendukung partai ini, pileg ini, itu camat lurah kan ikut Iya. di situ. Nah itu kepentingannya di situ. Benar. Tapi- Cuman catatannya gini, Bang. Iya. Kita pilkada 2024, pileg lagi 2029. Lama. Ada waktu 5 tahun, Bang. Anything can happen in between those 5 years. Ya. Banyak hal bisa terjadi. Yang tadinya baik-baik menjadi masuk penjara misalnya kan. Yang tadinya ngelawan tiba-tiba ikut. Itu banyak sekali terjadi. Jadi dan itu bisa diorkestrasi oleh pemerintah pusat. Dan kebanyakan partai itu lebih bagus milih jadi wakil dari kepala daerah. Karena apa? Kalau kepala daerah ketangkap, wakilnya naik kan. Tapi ya itu benar, Pak. Saya Ya, lihat itu. Cari aman ya. Cari aman. Iya. Selain bahwa tingkat elektabilitas orang dari partai kurang, Ya. ya faktor variabel kepala daerahnya ya memang sosok figur yang ngangkat gitu ya. Itu ada memang. Tapi kalau saya lihat tuh Pak, orang banyak mengatakan ya demokrasi itu salah satu aktor pentingnya partai politik. Tapi fakta di lapangan, Pak, khusus untuk pemilu di arena eksekutif ya, itu figur. Figur betul. Jadi kalau ditanyakan apakah figur ini yang butuh partai atau partai butuh figur, ini lebih dominan sesungguhnya apa ya? Yang berkepentingan itu partai, bukan figur. Figur itu bisa milih partai. Apalagi kalau dia bisa beli partai kasarnya. Iya. Yang itu sering dikeluhkan orang-orang partai politik, tahun-tahun partai politik, masa partai hanya dijadikan tempat untuk memberikan tiket boarding pass saja gitu. Dan kabarnya aja menteri aja masih bisa didagang-dagangkan kan. Nah, apalagi Oleh, begitu. oleh partai politik ya. Nah, tetapi kalau Saya nggak tahu itu maksudnya apa itu, Bang. wah, itu bisa panjang itu. Lah artinya harusnya kader partainya yang jadi menteri, Ternyata dikasih ke orang. sehingga orang kan bisa aja. Oh, tergantung harga gitu Iya. maksudnya. Oh, bisa gitu ya. Ada nilainya, ada Iya, harganya. iya. Ya, tapi itu nggak Ini konon kabarnya. Oh, Kita kalau kan- kabar. karena konon ya nggak muncul di pasar saham, nggak muncul di pasar ini juga. Jadi kita nggak tahu juga itu. Iya. Nah, balik lagi Pak, panggung yang istimewa untuk partai sesungguhnya Pak, itu ya pemilu legislatif. Benar-benar istimewa itu karena dia punya peluang ya untuk merekomendasikan, memilih orang-orang yang nanti dicalonkan, punya peluang membangun basis ya ininya juga. Tapi itu kan balik lagi butuh instrumen, butuh dukungan. Nah, biasanya partai kan kecuali yang basis ideologisnya kuat ya. Nah, itu dia membutuhkan orang-orang kuat, Pak. Dan orang kuat didapat dari mana? Dari proses seleksi politik ini juga. Yang biasanya orang yang berkompetisi dalam politik itu juga kuat di bidang yang lain. Ada yang di bisnis, ada yang di dinasti, ada yang keluarga ini dan seterusnya gitu Ada ya. pengacara. Pengacara, profesional apa semua.
dan itu menjadi sumber daya partai. Yang kemudian kalau orang-orang ini kemudian paling tidak lah kalau tidak masuk ke partai, ikut mensupport pemenangan partai atau memberikan ruang tempat bagi partai untuk tumbuh nanti di pileg misalnya, itu sudah resources luar biasa. Walaupun bisa jadi Bang, mungkin ketika tadi Bang Mas Yadi nyinggung ya, kalau untuk awal-awal mungkin nanti kita dukung sepenuhnya gitu ya, bahkan saya masuk gitu. Tapi di ujung-ujung oke lah, yang penting kita kasih tempat kan, dapat suara, kira-kira gitu. Nah, paling bisa aja terjadi perubahan-perubahan, tapi intinya kan partai itu membutuhkan itu juga. Jadi ada proses kalau dianggap tidak transaksi ya saling membutuhkan di situ Bang sesungguhnya gitu loh. Ya, sekalian closing statement apa kira-kira mau sampaikan? Ini yang Bang. Gini Bang. Kita juga perlu optimis ya, pilkada ini juga bukan sekedar perebutan ya basis kemenangan di masing-masing pasangan calon. Tapi tentu kita berharap prosesnya itu memberikan ekspresi yang bagus lah untuk masyarakat. Nah, sehingga siapapun yang terpilih kan juga masyarakat juga happy gitu loh Bang. Dan tentu kita khawatir juga kan ya, demokrasi kita kan udah bagus ya, udah matang ya. Jadi tokoh-tokoh yang muncul nantinya siapa tahu gitu bisa menjadi figur nasional. Tapi balik lagi saya berpikir ya Bang, tokoh yang lahir itu sebaiknya juga kemudian selain melahirkan kemampuan mengelola pemerintahan yang baik untuk 5 tahun ke depan, tapi juga kalaulah misalnya terkait dengan partai politik punya kontribusi Bang bagi penguatan partai politik. Tentu dengan cara-cara yang baik ya, bukan dengan cara-cara yang tidak elegan seperti itu. Karena ya bagaimanapun pilkada serentak ini pilkada yang paling berat Bang. Pilkada yang semua pada sibuk sendiri-sendiri gitu. Ya. Fokus sendiri-sendiri. Sehingga Pak Jokowi yang cukup sampai Jawa Tengah, Jakarta ya. Sempat ke Medan Sumut ya. Nggak perlu dia ke Medan. Karena udah gini Bang. Udah tinggi ya. Udah tinggi. Ya, itu. Justru bisa turun kalau dia ke Medan. Istilahnya resisten ya Bang. Sentimen ya. Udah klimaks, jadi kalau dia datang ke Medan anti klimaks ya. Tapi kalau terlalu dominan malah bahaya. Maksudnya dianggap tidak demokratis. Biasanya kan gitu Bang. Menang ya, itu. Tapi lawannya juga lemah soalnya kan. Ya. Nah, saya lanjutkan dikit Bang. Tadi saya diminta ngomong jadi saya lanjutin. Tapi kita ngomong pilkada itu intinya kan bukan Jawa Tengah dan Jakarta Bang. Jakarta ya. Ini pilkada se-Indonesia sesungguhnya. Jadi kasihan juga sebenarnya daerah-daerah yang tidak tercover ya, tidak banyak menjadi pembicaraan publik ya. Padahal kita punya IKN gitu ya, yang di sana juga belum menjadi pembahasan di Jawa Kalimantan Timur kayak apa gitu, Kalteng kayak apa. Kalau kita lihat kan tokoh-tokoh yang dimunculkan gitu, kita berharap nggak hanya figur yang besar-besar ya, yang big name ya, tokoh nasional. Kalimantan Timur itu Kalimantan baru menarik kalau Haji Sam itu maju sebagai gubernur, itu jadi berita. Masalahnya tidak kan? Tidak gitu. Kemarin yang diminta itu somasi juga gitu ya, yang KPK yang itu ya. Nah, balik lagi ke ini Bang, banyak sebenarnya partai-partai itu berharap ya tokohnya tentu bisa memenangkan ya. Tapi kan ya biasanya di Indonesia itu namanya kekeluargaan Bang. Itu kalau menang terlalu dominan semuanya atau banyak tempat itu kadang-kala dianggap terlalu serakah Bang. Jadi mungkin ya ada yang menang Tapi dalam politik kan nggak apa-apa. Mana pula ada belas kasihan serakah, nggak serakah. Yang penting menang injak kaki kan gitu. Ya, gitu. Tapi kalau terlalu dominan itu jadi nanti pasti akan munculkan resistensi dan itu Bang. Serba salah sebenarnya. Ya. Si Malakama. Kalau menang dominan jadi masalah, kalau kalah bodoh banget lu udah jadi dia dukung partai banyak, presiden kalah pula lagi. Jadi serba udah salah. Tahu punya banyak sumber daya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dipersalahkan juga. Tapi yang bahaya gini Pak, dipersepsikan punya banyak kekuasaan dan sumber daya, tapi sesungguhnya nggak punya apa-apa, ini yang bahaya Pak. Mas Jayadi. Saya kira 2 saja. Nanti dulu, jangan cepat-cepat dulu. Saya kira mau closing statement. Belum. Pas saya mau tanya jadi lupa. Ya terus closing statement dulu. Oke, saya kira untuk closing 2 hal saja ya. Satu, pilkada itu menurut saya biarkanlah dia menjadi ekspresi lokal, ekspresi
lokal itu di 2 level ya, ekspresi masyarakat, pemilih, biarlah mereka memberikan aspirasinya. Nggak ada ruginya bagi siapapun ya, Iya. termasuk pemerintah pusat. Tidak ada untungnya juga untuk ngontrol-ngontrol, misalnya melalui aparat atau apa segala macam. Jadi, biarkan dia menjadi ekspresi di tingkat lokal, baik untuk masyarakat pemilih maupun untuk para elit di tingkat lokal. Nah, jangan khawatir dengan ekspresi para elit di tingkat lokal itu. Karena sudah kita bicarakan tadi kan, para elit di tingkat lokal ini, begitu ekspresi lokal mereka muncul, itu walaupun mereka misalnya dianggap tidak cocok dengan pemerintahan nasionalis yang sedang berkuasa misalnya, belum tentu mereka nanti tetap tidak cocok sampai misalnya 5 tahun ke depan. Jadi, nah kalau itu yang terjadi, saya kira kita semua happy kan. Elit-elit di tingkat lokal itu happy, nanti dia tidak memendam dendam, sehingga nanti hubungan atau stabilitas pemerintahan ke depan pasca pilkada ini, kan kita baru pasca pemilu nasional, pasca pilkada itu bisa lebih berjalan dengan baik. Kan tugas pemerintahan nasional maupun daerah itu kan sama sekarang. Misalnya Prabowo mengindikasikan ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Nggak mudah itu kan. Dan memang kalau kita hanya mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang sekitar 4-5%-an, Sulit. kan tidak bisa kita lompat. Kita hanya bisa mempertahankan ekonomi kita gini-gini aja. Sementara kita tahu misalnya Brunei Darussalam tingkat pendapatannya $35.000 per kapita per tahun, Malaysia di atas 15.000, kemudian Filipina mulai mau melampaui kita, apalagi Thailand, Vietnam melampaui kita. Nah itu jadi kalau pilkada diberikan kesempatan untuk ekspresi lokal di tingkat elit maupun di tingkat masyarakat, maka pilkada akan menjadi bagian dari konsolidasi untuk pemerintahan ke depan. Itu satu. Yang kedua, saya kira pilkada itu, menurut saya, elit-elit yang sedang berkepentingan di tingkat nasional maupun di tingkat lokal sekarang, harus menurut saya menganggap pilkada itu adalah peristiwa tahun 2024. Jangan terlalu paranoid dengan pemilu 2029 gitu. Persoalannya kan kita kan nggak nyalon. Kalau kita nyalon presiden pasti kita mikirnya kita paranoid juga. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh ngitung-ngitung gitu. Tapi jangan terlalu paranoid gitu. Belum tentu yang kita anggap sudah kita bunuh pada hari ini tidak bisa bangun lagi. Belum tentu. Karena orang dalam politik bisa punya nyawa berkali-kali kan. Ya gitu. Ya buktinya Pramono kan. Itu dia. Sudah kita anggap dia nggak mungkin jadi calon gubernur, tiba-tiba bisa muncul. Muncul. Anies sekarang mungkin tidak bisa maju di Jakarta. Apakah itu berarti dia nggak bisa maju jadi presiden? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Itu kan. Jadi ya sudah, anggaplah ini peristiwa 2024, betul ada antisipasi untuk 2029, tapi santailah dikit gitu kan. Jangan terlalu tegang. Jangan terlalu tegang. Itu saya kira bahwa nanti ada pemilu yang kompetitif di Jawa Tengah, pemilu yang kompetitif di Jakarta. Oke. Kita nikmati Istilah aja. Pak Adam Malik bilang almarhum, semua bisa diatur. Semua boleh diatur tapi harus demokratis. Iya. Jangan pakai dirty politics. Jangan pakai taktik-taktik yang sudahlah di pemilu. Apalagi pakai dirty fox. Gitu barangkali. Saya closing statement dari saya. Ya, saya kira mantap. Terima kasih banyak Mas Jayadi, Mas Nyarwi atas kehadirannya. Selamat dalam perjalanan ke Jogja. Siapa? Ya. Saya dari Sriwijaya, dari Mataram. Iya. Makanya saya sebenarnya mau bilang tadi begini. Karena dari Mataram, Jogja, ini terlalu diplomatis. Closing statementnya. Yang dari Palembang agak sedikit terbuka. Gitu kan. Oke lah. Yang penting tujuannya sama. Walau pesannya sama sebetulnya. Iya sama. Cuman cara penyampaiannya aja. Biasalah orang Sumatera dengan orang Jawa kan pasti beda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.